Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang makna syukur. Bahwasanya kemarin itu sudah dijelaskan bahwa syukur itu adalah tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah itu sangatlah luas dan tidak terhitung. Nah, sekarang ungkapan syukur seperti apa yang bisa menjadi nilai ibadah? Karena saya sendiri terkadang merasa takut dan khawatir bahwa ungkapan syukur itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan agama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mengulas pembahasan sebelumnya kan tentang syukur. Bahkan tadi di awal tadi dijelaskan bahwa syukur itu merupakan ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dijelaskan juga bahwa syukur itu tidak hanya sebatas ucapan, tidak hanya sebatas ucapan dengan kata alhamdulillah, tapi menggunakan seluruh nikmat Allah untuk apa? Untuk melakukan seluruh aktivitas atau amal yang diinginkan oleh Allah. Atau lebih jelasnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan pertanyaan yang barusan, bagaimana ungkapan rasa syukur yang bisa menjadi nilai ibadah ya. Baik. Seorang ulama yang bernama Syekh Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan dan mendefinisikan syukur itu yaitu ijra'ul a'dha fi mardatillahi ta'ala wa ijra'ul amwal fiha. Bahwa menurut Imam Nawawi, syukur itu adalah menggunakan seluruh anggota badan kita, menggunakan seluruh harta kita itu untuk apa? Untuk menggapai apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini disebutkan dan dijelaskan bahwa untuk bersyukur yang bisa mendatangkan ibadah, yang bisa mendatangkan pahala untuk kita itu yaitu menggunakan seluruh nikmat, baik dari nikmat kesehatan yang dalam anggota tubuh kita dan nikmat harta yang telah diberikan Allah itu untuk apa? Untuk menjalankan seluruh perintah Allah, yaitu untuk beribadah. Jadi maksimalkan nikmat jasmani dan rohaninya itu. Ya, jelas. Jadi nikmat jasmani yang ada dalam anggota tubuh kita dan nikmat harta yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, Kang, banyak atau sedikitnya harta yang diberikan oleh Allah itu bagian untuk kita. Ya. Kadang kita kan sebagai manusia kadang bisa bersyukur terhadap harta yang banyak, bisa bersyukur terhadap harta yang misalkan itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi terkadang kita juga ketika harta yang diberikan Allah itu kurang ya atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, terkadang untuk mengungkapkan syukur itu sangatlah susah. Terkadang malah mengeluh gitu. Iya. Harusnya misalkan kita inginnya dapat 1 juta, tiba-tiba Allah memberinya 200.000. Karena kan bagi hati kita itu sulit untuk menerima atau bersyukur jauh lah gitu ya. Bahkan terkadang misalkan awal diberi uang pun terkadang kita kok segini sih, bukan di awal dengan alhamdulillah ya Allah. Jarang seperti itu. Nah, ujian rasa syukur untuk kita itu di sana. Jadi mau sedikit atau banyaknya harta yang diberikan oleh Allah, ingat itu bagian dari nikmat Allah. Dan kita selaku hambanya wajib untuk bersyukur. Itu seperti itu ya. Ya, sekarang pertanyaannya mungkin agak melebar ya tadi. Ya. Bagaimana perbedaan mendasar antara syukur dan kufur? Ini menarik untuk diulas ya. Ya. Nah, berbicara tentang syukur dan kufur ya. Ini merupakan 2 titik perbedaan yang sangat jauh, bahkan berlawanan, kan. Jadi gini, disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah dalam ayat tersebut, ketika kita mampu bersyukur terhadap seluruh nikmat Allah, maka janji Allah la azidannakum, akan ditambah nikmatnya. Dan sebaliknya, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka ingat
azabnya Allah itu sangatlah pedih. Jadi syukur dan kufur itu berlawanan. Syukur adalah ungkapan berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah diberikan olehnya. Dan kufur sebaliknya mengingkari seluruh nikmat Allah, bahkan jauh dari kata syukur. Mengeluh apakah bagian dari syukur atau kufur? Kufur. Maka kita harus hati-hati terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi kita itu harus senantiasa hati-hati dalam bersyukur ya. Iya, Karena jangan sampai ketika tidak sesuai kita mengeluh gitu ya, kan. mengeluh. Itu kan tadi dikatakan kufur itu ya. Iya, kufur, hati-hati. Dan ingat, syukur dan kufur itu sebenarnya kita harus bisa jeli, apalagi di masa sekarang kan ya. Terkadang ada orang yang niatnya bersyukur terhadap nikmat Allah, tapi ujung-ujungnya kufur terhadap nikmat Allah. Misalkan apa? Misalkan kita dapat nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengadakan syukuran yang bertemanya syukuran gitu. Ya. Tapi di dalamnya ada kemaksiatan yang dipertontonkan. Hati-hati, itu bukan syukur, bahkan jauh dari kata syukur, melainkan apa yang datang? Kekufuran. Nah, itu hati-hati. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa syukur itu adalah menggunakan seluruh nikmat yang telah diberikan Allah itu untuk melakukan amal atau aktivitas yang diinginkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Kalau misalkan di dalamnya kita mengadakan acara syukuran, tapi di dalamnya ada kemaksiatan, baik kemaksiatan kecil ataupun yang besar, itu ingat, hati-hati, itu bukan termasuk syukur, tapi termasuk kufur. Seperti itu. Ya, kadang kan faktanya di masyarakat itu ya, karena acara syukuran itu acara syukuran, tapi agak sedikit memaksakan itu ya. Iya, kalau uangnya itu minjam seperti itu. Nah, itu seperti apa hukumnya? Begini ya, tadi kan sudah dibahas bahwa syukur itu ungkapan kita atas seluruh nikmat Allah ya. Adapun kita misalkan mengadakan acara syukuran, tapi maaf uangnya hasil minjem, itu kan terlalu memaksakan ya. Ya, kita kan harus paham dulu. Kita itu mengadakan acara syukur itu kan rasa berterima kasih kita terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dipaksakan, karena nikmat itu datang secara otomatis kepada kita selaku penerimanya, seperti itu. Jadi ungkapan alhamdulillah juga sebenarnya sudah kita bersyukur ya. Kita bisa melihat, kan kemarin sudah dibahas ya. Panjang lebar seperti itu. Nah, kan tadi sedikit yang memaksakan itu kan tidak boleh ya. Iya, tidak boleh. Karena masyarakat itu kan kadang-kadang banyak yang tidak tahu. Iya, tidak paham ya, betul. Bahkan kan yang pada intinya garis besarnya adalah jangan sampai kita niatnya bersyukur terhadap nikmat Allah, tapi di dalamnya malah terjadi kemaksiatan. Kita malah menggunakan kemaksiatan dengan misalkan mengadakan pentas apalah yang diharamkan oleh Allah. Bahkan naudzubillah, kita niat mau mengadakan syukuran, tapi di dalamnya mah ada yang mengumbar aurat dengan melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, bahkan menjerumuskan kepada kemaksiatan.